Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep larutan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami mahasiswa Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam. Dosen pembimbing kami Maida Rindi, MPD. Kami dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Maulida Munte, Anissa Fitri, Ihwan Nuda, Ihsan Nudawali, dan Nahdiwan Ketier. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Definisi larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih. Larutan terdiri dari zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Larutan tidak hanya berbentuk cair, tetapi juga berbentuk gas dan padat. Contoh larutan. Yang pertama, berbentuk cair seperti larutan gula. Kedua, berbentuk gas seperti udara yang merupakan campuran dari berbagai jenis gas, terutama gas nitrogen dan oksigen. Ketiga, berbentuk padat seperti emas 22 karat yang merupakan campuran homogen dari emas dengan perak. Sifat larutan. Yang pertama, tidak ada bidang batas antar komponen penyusunnya. Kedua, antara partikel solvent dan solut tidak bisa dibedakan. Ketiga, komponen yang paling banyak dianggap sebagai pelarut. Jika larutan berbentuk cair, maka air yang dianggap sebagai pelarut. Keempat, komposisi di seluruh bagian adalah sama. Perhitungan yang terkait dengan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu sendiri ternyata memiliki rumus, sehingga dalam menghitungnya tidak boleh sembarangan. Dengan begitu, zat yang akan dilarutkan akan maksimal. Adapun rumus konsentrasi larutan, yaitu C sama dengan M per Pi. Dalam rumus tersebut, C adalah konsentrasi, M adalah massa dari zat terlarut, V adalah total dari volume larutan. Cara membuat larutan. Pertama, jumlah mol yang dibutuhkan harus dihitung terlebih dahulu agar larutan sesuai dengan volume dan konsentrasinya. Kedua, tentukan massa molar dari senyawa yang digunakan untuk menghitung massa yang dibutuhkan. Ketiga, langkah selanjutnya adalah tempatkan kaca arloji pada timbangan, lalu atur timbangan pada angka 0. Timbanglah secara hati-hati agar mendapatkan berat yang dibutuhkan dari massa zat. Keempat, setelah menimbang zat, pindahkan zat ke dalam gelas kimia. Lalu, tambahkan air untuk melarutkan zat. Supaya tidak ada zat yang tertinggal, bersihkan kaca arloji dengan cara membilasnya dengan air bersih. Kemudian pindahkan air bilasan ke dalam gelas kimia, lakukan pembilasan minimal 2 kali. Kelima, aduk dengan menggunakan batang pengaduk sampai semua zat terlarut. Kemudian, pindahkan larutan ke dalam labu ukur. Untuk membersihkan sisa di gelas kimia dan batang pengaduk, sebaiknya menggunakan air dari botol cuci. Keenam, langkah selanjutnya adalah tambahkan air ke dalam labu ukur sampai tanda batas. Contoh soal. Berapa molalitas larutan yang memiliki 0,32 mol zat terlarut dalam 2200 gram pelarut? Pembahasan. Mol terlarut atau N sama dengan 0,32 mol. Massa pelarut atau P sama dengan 2200 gram sama dengan 2,2 kg. Rumusnya M sama dengan N per P sama dengan 0,32 per 2,2 sama dengan 0,145 mol. Maka hasil molalitas contoh soal di atas ialah 0,145.
Contoh soal kedua, berapa massa air yang dibutuhkan untuk menyiapkan larutan 1,2 m yang menggunakan NaCl 0,6 mol. Pembahasan, mol terlarut atau N sama dengan 0,6 mol. Molalitas atau M sama dengan 1,2 m. Rumusnya, M sama dengan N per P. 1,2 sama dengan 0,6 per P. P sama dengan 0,6 per 1,2. P sama dengan 0,5 kg. Maka hasil massa air dari contoh soal di atas ialah 0,5 kg. Baiklah teman-teman semua, cukup sampai di sini penjelasan kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.